Shalom dan selamat pagi buat anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di mana tumbuhan itu berkembang biak, ada yang melalui biji, tunas, akar maupun stek. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan pada tanaman, yang dimana dimulai dari proses perkecambahan biji. Ya, setelah perkecambahan biji, tumbuhan akan terus memanjang ujung batang maupun ujung akarnya. Ya, sekali lagi mengulangi. Setelah perkecambahan, tumbuhan akan terus memanjang ujung batang maupun ujung akarnya. Iya. Dimana pada tumbuhan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor luar seperti cahaya, temperatur, garam-garam mineral, iklim, gravitasi bumi, dan lain-lainnya. Sementara faktor yang kedua yaitu berupa genetik, yang dimana genetik itu juga dipengaruhi oleh hormon-hormon seperti auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, asam etilin, asam traumatin, dan kalin. Seperti ini. Nih. Ya. Di dalam pertumbuhan itu juga ada katanya ciri-ciri pertumbuhan dan ciri-ciri perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pertumbuhan, di mana ciri-ciri pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat dihitung atau dinyatakan dalam bentuk satuan bilangan. Yang kedua, terdapat pada jaringan meristem untuk tumbuh. Yang ketiga, reproduksi secara mitosis. Terus, ciri-ciri perkembangbiakannya adalah bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. 2. Terdapat alat perkembangbiakan reproduksi. Yang ketiga, reproduksinya secara meiosis seperti ini. Ini dia perbedaannya. Perbedaan perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nih. Iya. Ini dia mengenai ciri-ciri pada tumbuhan. Yang kedua, yang ketiga, di dalam perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang dinamakan perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Ya, itu diingat ya. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Dan perkembangbiakan ini ada yang alami dan ada yang buatan. Sementara perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin atau pembuahan, yang dimana membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ini penjelasannya. Ya, contohnya bagaimana, men? Contohnya seperti ini. Ini dia perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Iya, yang di atas ini adalah perkembangbiakan generatif. Ini yang di atas, generatif. Generatif tadi itu dilakukan secara kawin atau buah. Nih. Sementara vegetatif itu ada dua tadi, vegetatif buatan dan vegetatif alami, yang dimana vegetatif buatan itu dapat dilakukan dengan
stek batang menyambung. Inilah dia kalau buatan. Sementara kalau alami, vegetatif alami itu dapat berupa akar tinggal. Nih akar tinggal. Terus ini umbi lapis, ini bawang umbi lapis, ini umbi batang, ini umbi akar. Ya, diingat ya, wortel ini umbi akar. Terus yang di bawahnya tunas adventik, yang di bawahnya lagi ini spora. Yang terakhir itu adalah geragi. Nih, ini dia contoh dari perkembangbiakan tumbuhan generatif dan vegetatif. Iya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya, sekarang Mem mau bertanya, di dalam pertumbuhannya, contohnya nih tumbuhan, apakah kita bisa jadikan menjadi suatu seni? Iya, bisa. Bagaimana caranya, Mem? Iya, dapat kita lakukan dengan mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik itu adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, kertas, daun, atau bahan yang lainnya. Seni ini juga merupakan sebuah teknik dalam seni dekorasi dan juga merupakan aspek dalam dekorasi interior. Iya, kita kemarin sudah belajar mengenai dekoratif. Dekoratif itu berarti menghias, sama dengan dekorasi, menghias. Bagaimana contohnya, Mem? Iya, contoh gambar dekoratif seperti ini. Nih, ini dia contohnya nih. Kita mau menggambar pohon. Ya, ini dia gambar pohon. Kita gambar dulu polanya. Ya, ini. Setelah kita menggambar polanya, ya, kita gunting kertas warna-warni. Nih, boleh tadi kan menggunakan batu juga boleh, kaca boleh, daun-daunan juga boleh, kertas warna-warni juga boleh. Yang penting dia keping-kepingan. Ya. Setelah itu, setelah kita gambar pola, kita tempellah tadi kepingan-kepingan yang sudah kita buat tadi, kita tempel ke dalam bagian polanya tadi. Nah, batangnya dulu, baru daun atau bunganya. Setelah itu, kalau kita membuat hiasannya juga boleh seperti ini. Seperti ini juga boleh. Ini ada bunga. Nah, ini ada gambar lagi orang naik sepeda. Iya, banyak contohnya. Ya, inilah dia contoh contoh gambar mozaik, atau kita disebut menghiasnya. Inilah dia. Bisa seperti gambar dekorasi interior. Ya. Inilah dia mengenai materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Mem dapat memahaminya dan dapat mengerti dari setiap penjelasan Mem. Dan nanti Mem harapkan anak-anak Mem dapat mencatat dari setiap penjelasan yang sudah Mem berikan. Ya, dicatat ke buku catatannya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.